Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faisal Mulki Al-Mubarok dengan NIM 2504640 sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wilky Rizkyanti. Mari langsung saja ke sesi presentasi artikel yang berjudul Analisis Gaya Bahasa Indonesia dalam Pemberitaan Pertandingan Cabang Olahraga Tradisional dan Modern di Indonesia. Peran media massa dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap peristiwa olahraga di Indonesia. Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi ketika memberitakan pertandingan olahraga. Media tidak sekedar menghadirkan fakta, tetapi juga membingkai peristiwa melalui pilihan bahasa, majas, dan gaya penyajian tertentu. Pilihan bahasa ini sangat memengaruhi bagaimana pembaca memahami dan merasakan sebuah peristiwa. Jurnalis sering menggunakan gaya bahasa yang dramatik, estetis, dan persuasif. Tujuannya adalah untuk menghidupkan suasana kompetisi, membangun ketegangan, dan menumbuhkan emosi pembaca agar berita terasa lebih menarik dan hidup. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa bahasa jurnalistik bukanlah bahasa yang netral. Ia syarat dengan nilai, representasi, serta kepentingan komunikatif dari media itu sendiri. Cara media memilih kata dan menyusun cerita memiliki dampak besar pada cara masyarakat menafsirkan dunia olahraga. Nah, di Indonesia sendiri terdapat dua ranah olahraga yang berkembang secara paralel, yaitu cabang olahraga modern seperti sepak bola, bulu tangkis, serta cabang tradisional lainnya seperti pencaksilat, pacu jalur, dan karapan sapi. Kedua olahraga ini membawa latar sosial budaya yang berbeda, sehingga berpotensi melahirkan gaya bahasa pemberitaan yang tidak sama. Liputan cabur modern cenderung ditandai dengan penggunaan istilah teknis, angka, dan narasi profesional yang mengacu pada standar global. Sedangkan sebaliknya, pemberitaan cabur tradisional lebih banyak memuat metafora budaya, nilai historis, unsur lokalitas, serta penekanan pada identitas kultural masyarakat pendukung. Namun, kajian akademik yang secara sistematis membandingkan gaya bahasa pada dua kategori pemberitaan ini masih terbatas, padahal analisis gaya bahasa dapat mengungkap bagaimana media membingkai nilai-nilai budaya, membentuk citra olahraga, serta mengasosiasikan identitas antara modernitas dan tradisi. Oleh sebab itu, penelitian mengenai analisis gaya bahasa pada pemberitaan pertandingan cabur tradisional dan modern di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi. Ada 4 urgensi. Yang pertama, ada research gap. Belum banyak penelitian yang membandingkan gaya bahasa pada pemberitaan cabang olahraga tradisional dan modern. Yang kedua, pelestarian budaya. Penting untuk melihat bagaimana media menggambarkan nilai lokal dalam olahraga tradisional. Terus yang ketiga, pengembangan jurnalisme olahraga. Hasil penelitian bisa jadi acuan bagi wartawan dalam memilih bahasa yang tepat. Terus yang keempat, meningkatkan literasi media. Membantu masyarakat memahami bagaimana bahasa membentuk persepsi terhadap olahraga. Akan menjelaskan yaitu rumusan masalah bagaimana bentuk dan jenis gaya bahasa yang digunakan dalam pemberitaan pertandingan
cabang olahraga tradisional dan modern di media massa Indonesia. Dan yang kedua, apa saja persamaan dan perbedaan pola penggunaan gaya bahasa dalam pemberitaan cabang olahraga tradisional dan cabang olahraga modern. Lalu yang ketiga, bagaimana gaya bahasa dalam pemberitaan tersebut mempresentasikan nilai-nilai budaya, sosial, dan semangat keolahragaan bangsa Indonesia. Nah, lalu dan juga ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi serta membandingkan persamaan dan perbedaan pola penggunaan gaya bahasa antara pemberitaan cabang olahraga tradisional dan cabang olahraga modern. Lalu yang kedua, ada menganalisis bentuk, jenis, dan karakteristik gaya bahasa yang digunakan dalam pemberitaan pertandingan cabang olahraga tradisional dan modern di media massa Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu mendeskripsikan bagaimana gaya bahasa yang digunakan media mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan semangat keolahragaan bangsa Indonesia melalui pemberitaan olahraga. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Artinya, penelitian berfokus pada penggambaran dan analisis isi berita tanpa menggunakan perhitungan angka. Pendekatan yang dipakai adalah stilitiska dan analisis konten. Pendekatan stilitiska digunakan untuk melihat gaya bahasa yang muncul dalam berita. Sedangkan analisis konten digunakan untuk memahami makna serta pola penyajiannya. Sumber data penelitian ini berasal dari artikel berita olahraga yang terbit di media online nasional, seperti Kompas, Detik, dan Tempo. Korpus data yang dianalisis berupa berita pertandingan cabang olahraga modern dan tradisional yang dipilih melalui purposive sampling, yaitu pemilihan data secara sengaja berdasarkan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan data teks berita yang kemudian dianalisis. Untuk analisis data, penelitian melakukan 4 langkah. Pertama, mengidentifikasi majas yang muncul, seperti metapola, hiperbola, dan personifikasi. Kedua, mengklarifikasikan gaya bahasa tersebut. Ketiga, membandingkan penggunaan gaya bahasa antara cabang olahraga modern dan cabang olahraga tradisional. Dan terakhir, menginterpretasikan fungsi gaya bahasa yang digunakan dalam berita tersebut. Itulah gambaran dari metode penelitian yang digunakan. Hasil perbandingan cabang modern versus tradisional, fokus di dikotomi representasi linguistik dalam jurnalisme olahraga. Cara menjelaskan, yang kesatu ada hasil analisis, kami mengonfirmasi adanya dikotomi representasi linguistik yang mencolok antara pelaporan cabor modern dan cabor tradisional. Lalu yang kedua ada kolom cabor modern, stilistika cabor modern seperti sepak bola atau bulu tangkis, bersifat faktual, teknis, dan universal. Narasi utamanya menekankan data statistik, terminologi standar internasional, dan penggambaran dramatis persaingan global. Gaya bahasa ini selaras dengan prinsip profesionalisme dan kualifikasi dalam industri olahraga masa kini. Majas yang digunakan bertujuan memperkuat ideologi kapitalisme olahraga yang terstandarisasi. Lalu yang ketiga ada kolom cabor tradisional. Sebaliknya, pelaporan cabor tradisional seperti pencaksilat atau pacu jalur didominasi oleh elemen naratif, kultural, dan heroik. Kosakata dan metaforanya kaya dengan nuansa lokalitas, simbol budaya, istilah adat, dan referensi pada warisan leluhur. Tujuan retorisnya adalah untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai historis, spiritual, serta identitas kolektif komunitas pendukung. Lalu yang keempat ada bagian perbandingan. Kesimpulannya, cabor modern mendorong pemahaman global dan teknis, sedangkan cabor tradisional mempertahankan kesadaran terhadap akar budaya dan identitas lokal. Media menggunakan bahasa sebagai instrumen strategis dalam mengonstruksi entitas global versus warisan kultural. Lalu ada tantangan implementasi.
fokus, kendala, dan isu yang muncul dari dualitas pelaporan. Cara menjelaskannya seperti ini, meskipun temuan ini penting, ada beberapa tantangan implementasi yang harus dihadapi dalam praktik jurnalisme dan pelestarian budaya. Pertama, terdapat kurangnya literasi stilistika di kalangan jurnalis olahraga. Mereka sering kali mengadopsi terminologi modern yang bersifat formulatik, yang beresiko mengurangi nilai-nilai lokal menjadi sekadar objek hiburan. Lalu yang kedua, ada keterbatasan dokumentasi dan liputan rutin untuk cabur tradisional. Hal ini diperburuk oleh pengaruh standar jurnalisme modern yang membuat liputan tradisi jadi kurang esensial. Lalu yang terakhir, ada bahasa lokal tidak selalu dipahami audiens nasional. Ini adalah tantangan dalam memilih gaya bahasa yang reflektif dan kontekstual untuk menjangkau membaca yang lebih luas. Saran dan upaya peningkatan, fokus, rekomendasi praktis untuk jurnalis dan lembaga. Cara menjelaskannya, penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan upaya peningkatan bagi berbagai pihak. Untuk jurnalis, dianjurkan untuk menggunakan majas dan istilah lokal secara tepat dan meningkatkan kepekaan terhadap konteks budaya dan nilai-nilai lokal. Hal ini untuk menghindari pengurangan nilai budaya. Untuk akademisi, dianjurkan untuk melanjutkan penelitian empiris dan multidisiplin. Kajian mendatang dapat memanfaatkan analisis wacana kritis untuk mengungkapkan hubungan kekuasaan atau ideologi dominan antara kedua kategori olahraga. Untuk pemerintah, lembaga olahraga, pemerintah perlu mendukung program pelatihan jurnalisme khusus yang mengajarkan cara meliput cabur tradisional dengan menyoroti keunikan kulturnya. Hal ini bertujuan mengampanyekan pentingnya pelestarian bahasa dan metafora budaya untuk memperkuat identitas nasional. Implikasi penelitian ada dua. Yang pertama, implikasi teoritis, memperkaya kajian stilistika dalam jurnalisme olahraga Indonesia. Terus menimbulkan bahwa gaya bahasa bercerminkan ideologi media. Yang kedua, implikasi praktis. Pertama, menjadi dasar penyusunan kurikulum jurnalisme olahraga sensitif budaya. Kedua, meningkatkan kualitas peliputan olahraga tradisional di media. Tiga, menambahkan literasi media masyarakat dalam memahami makna bahasa jurnalistik. Kesimpulan utama, fokus rangkuman akhir dari temuan utama. Cara menjelaskannya, sebagai penutup, ada 3 kesimpulan utama yang dapat kita tarik. Pertama, terdapat pembedaan stilistika yang nyata dalam gaya bahasa. Cabur modern bercorak faktual, teknis, dan profesional. Sementara cabur tradisional bercorak naratif, kultural, heroik, dan terikat lokal. Kedua media membentuk representasi olahraga berdasarkan dua dunia. Globalitas modern yang merekonstruksi profesionalisme. Kedua media membentuk representasi olahraga berdasarkan dua dunia. Globalitas modern yang merekonstruksi profesionalisme dan lokalitas tradisional yang merekonstruksi warisan. Ketiga, bahasa berperan penting dalam membangun persepsi publik, memperkuat budaya, dan menampilkan identitas bangsa.